Oto. Halo Bung Mugi. Apa kabar? Sehat selalu Bung Oto. Sehat selalu. Ya, untuk sebelum kita mulai membahas tentang mobil yang menarik, kali ini kita selalu mengingatkan agar selalu menggunakan Protokol kesehatan. Pakai Masker, jaga jarak, hand cuci tangan, sanitizer. atau siapkan hand sanitizer. Dan kita sudah berada di salah satu tempat, yakni di BMW Astra ya, tepatnya ya. Ya. Kita hari ini akan melihat apa aja yang dimiliki oleh BMW Astra, mobil-mobil apa aja. Namun sebelumnya, mari kita simak yang satu ini. ya. Yang satu ini, nah ini apa nih Bu? Ini adalah salah satu peralatan protokol kesehatan yang paling advance, salah satunya yang pernah saya lihat di dealer-dealer yang ada Di Surabaya ya. Jadi sebelum masuk kita disuruh cuci tangan dulu. Setelah itu kita dipantau suhu, temperatur kita berapa. Ada hand sanitizer Sudah komplit. dan bisa di-shoot juga. Ini maskernya ya. Ini ganti tiap hari dan ini pagi dan sorenya juga berbeda, Bang. Ya. Di sini juga ada hand sanitizer, ada tisunya dan kita langsung bisa setelah kita clear dari sini, kita langsung bisa untuk masuk ke dalam. Ya. Kita lihat di sini, ini salah satu dealer yang menurut saya di Surabaya ini cukup unggul ya di bidang SOP Ya, kesehatan ya. Selain itu juga sudah berpengalaman puluhan tahun kita bilang ya Ya, di bidang ini. Jadi kita langsung cek aja ya apa aja yang ada di sini. ya. Mari. Bung, kalau kita bicara mengenai mobil premium, salah satunya Ya. tuh BMW. Tentu. Terutama di BMW Astra ini ya. Mobil itu merefleksikan bisa fungsi, Ya. bisa lifestyle, bisa personality orangnya, Benar. bisa juga image. Ya. Dan kebetulan di BMW Astra ini banyak sekali tipe-tipe mobil yang bisa merefleksikan kebutuhan tadi, Bu. Ya. Jadi artinya dari berbagai segmen, berbagai lifestyle dan berbagai usia ya itu semua bisa Semua tergantung semua apa yang bisa kita menemukan inginkan. apa yang kita mau di sini. Semua Ya, ada. contohnya kalau Anda lihat ke BMW Astra ini banyak sekali tipe-tipe mobil yang mulai dari sedannya, ini ada SUV-nya juga, ada seri 5 sedannya, ada seri 3, ada X1 yang terbaru juga Ya. di sini. Ini di custom made untuk semua genre ya. Benar. Jadi apapun kebutuhan BMW yang bukan M pastinya, Ya. itu bisa datang ke BMW Astra ya. Betul. Di sini ada display lengkap. Display lengkap. Jadi kita bisa langsung lihat unitnya, kita bisa test drive juga. Test drive-nya ada juga ya? Ada juga. Dan Tidak hanya itu, Bung. tidak hanya itu. Ada merchandise-nya juga. Nah, merchandise juga komplit, aksesoris untuk kendaraan juga ada, Servisnya juga advance ya, mutakhir ya. dan kita sudah dilindungi 5 tahun untuk servis. Gratis, tinggal pakai Gratis, aja, tinggal iya. isi bensin. Mobil yang dibeli di sini udah tercover semua, spare part-nya, jasanya semua. Dan itu bisa diperpanjang lagi, Bung. bisa diperpanjang ya. Jadi hatinya tenang lebih lama. Ya, itulah salah satu keunggulan kalau Anda membeli BMW di Astra ya. Ya. Koleksinya banyak, bisa test drive, tempatnya luar biasa. Tadi kita masuk, kita sudah dicek dulu. Ya. Dan itu kita bisa lihat lagi ya merchandise-nya kalau kita mau lihat. Salah satunya ada yang di sini. Oke, Bu. Nah, Tempatnya ini kita, ya. wah, tempatnya nyaman sekali ya. Mm-mm. Jadi kalau kita servis pun kita bisa enjoy serasa di cafe di sini. Kondisi rame pun bisa lihat semua menggunakan masker ya. Ya, Jadi staffnya, kita merasa wah, luar biasa. sangat nyaman sekali di sini. Ya di sini benar-benar ketat itu yang ketat beneran, bukan hanya protokol kesehatan yang ketat, tapi nyatanya semua buka Tidak, masker. ini semua di sini tanpa kita kita merasa seperti ya ini tempat yang sangat nyaman ini. Iya. Merchandise-nya ada di Nah, sini. jadi semua. kayak gini, kaos-kaos ada. Ada car konfiguratornya, Bro. Jadi untuk yang ingin BMW dengan custom made Yang individual aksesoris, ya, individual bisa juga mengakses ini dan yang lain-lainnya. Ya, Ini juga bisa dilihat. karpet juga ada. Jadi dari apapun jenis BMW kita di sini ada. Tapi sebenarnya kali ini tuh saya ingin berbicara mengenai satu hal. Bro. Ya, Tadi kan kita bicara mengenai BMW itu kan bisa dari fungsi, bisa dari image, bisa dari kebutuhan dan lain-lainnya. Ini ada satu spesies Bro, yang bisa menggabungkan semua kebutuhan tadi menjadi satu kendaraan. iya, satu kendaraan yang Cukup semuanya menarik, bisa. ya. Semuanya bisa, serba Pastinya bisa. penasaran ya, namun saksikan yang satu ini.
Bung Oto, ini dia tadi di mobil Ini dia yang kita mobilnya. bicarakan. Nah, Kalau kita lihat cantik sepintas, sekali ya. aslinya betul-betul luar biasa. Ya, Bagus sangat sekali ya. berotot dan apalagi ditunjang dengan grill yang super besar ini. Iya, itulah salah satu alasan kenapa orang perlu untuk melihat mobil ini. Betul. Karena X5 itu berada di antara X7 dan X3. Benar. Jadi dia di level, kita bilang level tengah-tengah benchmarknya lah. Betul. Itu nanti kita akan bahas tentang kenapa kita harus memilih X5 untuk kendaraan yang multifungsi ya, kita Ya. bilang ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas dulu eksteriornya. Yang pertama ini adalah X5 New Improvement. Ya, tahun 2021. Apa yang membedakan X5 ini dengan versi tahun 2020 atau 2019? Kita lihat dari grillnya dulu, Mas. Di sini kita bisa lihat, mari mendekat. Ada kameranya. Ya. Jadi kamera ini sangat membantu kita apabila kita terutama di jalanan yang naik turun. Iya. Kita bisa selalu ngelihat di bagian depan. Iya, Jadi ini- udah 360 artinya. Ya, ini sudah 360. Ada kamera satu di grillnya, di spion kanan kiri, itu akan memberikan pandangan yang luas ya. Kalau Ya. kita berada di jalanan yang sempit atau kita ingin memajak mobil ini Dan untuk luar keluar kota, biasanya mobil ya. ini sudah full dengan sensor. Jadi Ya. sensor di mana-mana itu akan membantu kita berkendara jauh lebih mudah. Selain itu juga yang paling depan ini menurut saya fungsi salah satu yang paling menarik itu pada saat kita di jalanan off-road. Off-road ya. Karena mobil ini berpenggerak X-Drive, dia bisa dipakai untuk off-road walaupun memang peruntukannya bukan untuk off-road khusus, tapi sangat mumpuni untuk off-road. Atau di parkiran juga bisa Sangat membantu untuk ya. bisa melihat sekelilingnya ya. Karena dimensinya besar, 360 itu sangat membantu. Ya. Kita lihat mungkin bisa disorot lebih dekat. Kalau dari segi bannya ini ada ukurannya berbeda dengan yang belakang. Yang Ya. depan bisa dijelaskan Bung Utu? Ban depan ini dengan ukuran 275, 45, 20 inci. Yang ban belakang 305. 305, 40, 20 inci juga. Kalau kita lihat dari bentuk kembangan dari ban yang ada, memang peruntukan mobil ini lebih digunakan untuk jalan raya. Tapi adapun dengan suspensi yang bisa naik turun dengan air suspension, sebenarnya akan sangat membantu kita apabila dipakai di jalanan yang nggak rata ataupun medan off-road ringan. Ya, kita lihat ke samping juga. Ini lekuknya besar. Ini termasuk kendaraan flagship BMW SUV sebelum X7. Ya, Dulu X7 belum ada, ini yang top line-nya, Pak. top line-nya. Nah, sekarang ini menjadi salah satu SUV yang masuk bestseller juga sih dari Ya. BMW. Dan kalau kita lihat lekukan-lekukan bodi ya, Mhm. garis-garis tegas yang cukup simple. Mhm. Jadi ini udah jelas peruntukannya ini Asli. laki-laki Iya. maco ini ya. Cocok Iya. sekali. Buat dalam kota sangat nyaman, Mhm. buat luar kotaan pun juga asik ini. Untuk family juga bisa ya. Oh, untuk family Ya. terutama, tapi nanti kita jelaskan Ya, bagian oke. interior. Mari kita lihat lagi dari belakangnya. Kita lihat kalau kita bicara X5, tentu nggak afdol kalau kita bicara mengenai kapasitas bagasinya. Sekaligus kita menjelaskan fitur terbaru dari Ya, fitur terbaru X5 dari mobil New ini. Improvement. Yang pertama kita perlu lihat adalah dari belakangnya dulu. Kita lihat ini sudah open 2 gate ya. Ya, Jadi bagian. atas bisa kalau kita taruh barang, atau kalau kurang luas kita bisa juga untuk membuka di belakangnya, Bung. Dengan Ini ini cukup kuat. fitur ini juga bisa kita setting. Jadi pada saat kita membuka bagasi ini, suspensi akan menurunkan Ya. diri sehingga lebih mudah buat kita memasukkan barang. Ya, kalau ini ketinggian, ketika kita ngangkat barang, dari sini kita bisa ngatur ketinggian mobilnya secara otomatis. Maka di sini nanti mobil ketika ditekan dia akan turun sendiri untuk memudahkan kita Ya. mengangkat barang. Terus di belakangnya bisa dilihat ini ada partisinya untuk menutup area belakang. Nah, tentunya Bung, kalau dilihat seperti gini, kok kapasitas bagasinya kok kecil sekali ya, seperti gitu ya. Tapi, Sebenarnya nggak kecil. nah ini karena yang perlu kita jelaskan. Ini adalah improvement baru di mana X5 menyediakan bangku di belakang baris ketiga Mhm. apabila kita buat people movers. Ya. Walaupun sejatinya mobil ini memang kemungkinan tidak digunakan untuk itu, tapi paling nggak ada fitur ini bisa digunakan bisa tidak. Yang membedakan dengan versi sebelumnya, benar tadi Bung Oto bilang, adalah penambahan Baris dua jok ketiga. kursi ini. Ya. Kalau kita ingin meluaskan lagi kapasitas bagasinya, ini sudah elektrik ya depannya ya. Bisa. Nah, dan ini bisa kita lipat juga ya, kurang lebih ya. Itu untuk depannya. Nah, mungkin bisa dilihat.
Jadi kursi akan secara elektrik melipat yang bagian Ya. baris kedua, lalu yang belakang kita tetap dengan manual. Ya, dengan manual kita bisa ini rata. Pada saat terlipat, kursi akan melipat rata dengan karpet. Nah. Jadi kita baris kedua pun misal kita dalam posisi melipat juga, artinya kita bisa bawa barang yang cukup panjang. Ya. Ini nanti kita angkat partisinya. Nah, jadi kapasitas bagasinya ketika baris ketiga diturunkan itu akan sama seperti X5 dari generasi tahun 2019 tahun 2020. Ya. Jadi cukup besar, dan jika ingin kapasitas lebih besar lagi kita tinggal rebahkan kursi depan, itu kapasitasnya sangat luar biasa besarnya, Bu. Betul. Jadi itu yang salah satu yang menjadi kunci jual dari new improvement ini. Ya. Dan nanti kita bahas apakah dengan fitur-fitur penambahan seperti gitu harganya selisih jauh apa tidak, nanti akan kita bahas ketika kita test bahas. drive. Mari kita tutup dulu. Menutupnya cukup mudah, hanya satu kali tekan aja, ada tombol di sini yang akan simultan menutup Atas dan bawah. gate bawah dan closing atasnya juga. Ya. Mari Sekarang kita lihat juga dari kita resapi juga betapa berototnya tampilan dari belakang. knalpotnya, Bung, asli. Jadi knalpotnya sudah kanan kiri, lalu dengan aksen di sini silver yang dengan motif gini ini kayak mobil-mobil off-road ya, Bro ya. Betul. Nah, terus kita lihat ban belakang itu yang sangat lebar 305. Jadi dari belakang sangat berotot. Iya. Ada kegunaannya juga. Dengan ban yang traksi belakang lebih besar ini, sebenarnya ketika power deliverednya ini dioper ke belakang, ini akan memberikan traksi yang lebih maksimum. Benar. Ya. Benar. Jadi traksinya selain maksimum, powernya juga bisa maksimal, Bung. Betul. Dan ini BMW selalu membuat ban yang digunakan di semua line up BMW itu adalah RFT. Ya, udah run flat tire semua. Jadi kalaupun ketika digunakan harus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bocor atau apa, ban ini tetap bisa digunakan, Bu. benar. Sampai kalau nggak salah jarak yang tertentu ya. Dengan inovasi pintar RFT ini juga artinya kabin akan lebih lapang karena kita nggak nggak ada. perlu bawa ban cadangan lagi. Betul. Yang bagusnya BMW Astra juga mengeluarkan garansi 2 tahun untuk bannya. Ya. Jadi ketika ban ini ada apa-apa, BMW akan menggantinya dengan ban baru. Dan ini sangat membantu sekali karena satu bijinya ini, satu piece-nya ini kurang lebih sekitar 8-9 juta Ya. ban RFT itu. Jadi kalau dengan garansi seperti itu yang diberikan oleh Astra, Anda tidak perlu khawatir lagi. Hati-hati lebih tenang ya. Hati lebih tenang. Bicara X5 tidak afdol kalau kita nggak bicara mengenai penumpangnya. Kita bicara penumpang Ya. dulu. Oke. Mari kita lihat trimnya dulu yang di belakang, Bung. Kita lihat dulu sebelum kita masuk, di shoot dulu. Ini pastinya tanpa perlu dibahas terlalu banyak lagi, ini semua sudah full leather dan soft touch. Ya. Speakernya sudah Harman Kardon dan ada tirainya. Dan ini suatu Kita penanda lihat pintar batas juga di ya. sana. Jadi ambience lighting dia akan menyala seperti ini pada saat pintu terbuka. Jadi nggak ada kejadian lagi, oh pintunya siapa yang belum nutup. Nah ini kita langsung bisa kelihatan dari sini. Nah, ini bisa dilihat, Bung. Kalau dilihat, ini posisi duduk penumpang di depan yang disetting dengan ketinggian 170-175. Saya di sini masih menyisakan banyak ruang kaki. Headroomnya cukup luas dan sudah ada sunroofnya. Ada lampu kabinnya dan yang paling penting di sini ada rear seat entertainment. Kita bisa mengatur apa yang kita inginkan di depan hanya dengan sentuhan layar yang di belakang. Kemudian kita bisa lihat di sini AC-nya sudah individual di belakang. Kita bisa lihat ini kegunaannya untuk menjaga kenyamanan penumpang di baris tengah ini. Kursinya sudah full leather, sangat empuk, dan ini memang rekomendasi sekali bagi Anda yang ingin memiliki X5 karena Anda akan kebanyakan menghabiskan waktu di ruangan baris kedua ini. Kalau begitu, kita akan membahas bagian depannya. Bung Otto silakan di explore bagian depannya mungkin untuk melihat apa yang ada di depan, dan BMW itu selalu berbicara mengenai driver oriented. Sekarang kita berada di kabin X5 yang terbaru. Nah ini kita bisa lihat desainnya klasik cita rasa BMW, cuman memang ada beberapa aksen yang membuat desain X5 terbaru ini lebih modern. Salah satunya panel di sini yang di generasi sebelumnya adalah panel kayu, sekarang dengan aksen silver yang lebih terlihat mewah dan sporty. Nah
seperti yang tadi diinfokan sama Bung Moge sebelumnya, bahwa AC di bagian baris kedua ini bisa diatur kanan kiri, yang di depan pun sama. Jadi nggak ada lagi berantem mengenai yang mau lebih dingin, mau lebih hangat, dan macam-macam. Di sini udah komplit, kita bisa ngatur masing-masing. Jadi udah quad zone ini sebenarnya AC-nya. Lalu untuk menu tetap khas BMW ya. Jadi yang dengan layar yang lebar di sini, kontrolnya juga standar mirip. Nah, ini adalah pengontrol suspensi. Jadi kita bisa naik turunkan tinggi mobil sesuai dengan medan yang kita lalui. Apabila kita di jalanan yang nggak rata, kita bisa tinggikan maupun kita bisa rendahkan di sini. Lalu untuk sistem kontrol mapping juga ada comfort, sport. Memang nggak ada sport plus ya, tapi sport udah cukup lah ya buat sekarang, dan electronic parking brake. Untuk kontrol semua masih mirip. Konsol di sini cukup luas, dan di sini ada charging USB-nya. Dan yang salah satu fitur yang menurut saya paling menarik, di cup holder ini kita bisa nyalakan antara mau mendinginkan atau mau memanaskan. Jadi kalau kita berkendara sambil bawa minuman dingin, oke. Mau bawa kopi panas juga di pagi hari, no problem. Posisi setir mirip seperti BMW yang lain ya. Jadi ukurannya nggak terlalu besar, dibalut full leather, bisa di-adjust tinggi pendek dan maju mundurnya. Dashboard menggunakan tampilan yang kurang lebih sama dengan LCD screen juga. Sunroofnya sangat besar. Nah, ini dari penumpang di depan maupun penumpang di belakang sangat enjoy, karena ini luar biasa luas sunroofnya. Konsol di sini ukurannya nggak terlalu besar, tapi cukup buat kita charging handphone. Ada USB portnya juga. Oke, jadi yang bentar lagi kita akan infokan bagaimana rasanya duduk di baris ketiganya. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbicara mengenai kondisi di ruangan tengah dan di depan. Sekarang kita melihat yang menjadi daya tarik dari BMW X5 ini adalah adanya baris ke-7. Mari kita lihat. Untuk mendapatkan akses ke belakang, kali ini kita cukup menekan tombol yang ada di sini. Mungkin bisa dilihat ada di sini. Ini kita tekan sekali aja, maka secara elektronik kursi depan melipat sendiri, akan maju, dan yang belakang akan mendorong secara elektronik, memberikan akses untuk ke ruangan belakang. Dan kita bisa lihat ini cukup mudah ya, satu kali tombol aja sudah elektrik semua. Dan kita lihat di dalam kondisi di ruangan belakangnya. Silakan. Saya berada di baris ketiga dari BMW X5 ini. Cukup menarik karena di sini juga ada tombol AC-nya, jadi kita bisa atur AC juga di sini. Yang di belakang tidak dianaktirikan lah ya. Tapi memang jok belakang ini lebih untuk insidentil, jadi bukan untuk digunakan sehari-hari, karena bisa kita lihat ini cukup sempit. Jadi mungkin untuk anak-anak masih oke, tapi untuk orang dewasa mungkin agak ya terlalu cramp di dalam sini. Jadi memang kursi belakang tidak diperuntukkan untuk penggunaan yang jangka waktu yang lama ya. Hanya untuk emergency saja, tapi bisa difungsikan dan itu tidak ada masalah. Hanya saja volumenya memang tidak untuk jangka yang lebih lama, karena itu akan membuat sedikit Ya, merasa agak sempit. agak sempit ya. Ya. Itu. Sekarang kita gimana kalau kita langsung rasakan performanya, Bu? Karena pasti Kita langsung pemirsa coba sudah pada perkenalan. lihat. Oke, mari kita masuk ke dalam. Nah, Bung Moge, Ya. ini kita udah berada di jalan, kita Iya. buat ngetes. Mhm. Ini GPS langsung di depan saya ada. Betul. Jadi enak, kita nggak perlu harus mengalihkan pandangan ke sini, langsung di sini Ya, ada. ini desain kokpit terbaru dari bahasa BMW ya, Ya. language yang sekarang ya. Ya, ini tombol yang 360-nya. Jadi artinya kameranya sekeliling. Dan ini mobil juga ada sensor-sensor radar Pak di sini. Jadi kalau kita Benar. di atas di depan itu ada
rem mendadak atau apa, dia di kecepatan tertentu dia juga bisa Ya, membantu dia pengereman. akan mengatur sendiri juga. Lane keep assist, jadi Kita kalau juga kita bisa. pindah dia memberitahu ketika kita mau nyebrang ke marka lain ya, jadi dia akan membantu untuk koreksi juga. Ya, bahkan kalau kita berada di jalur lurus, lalu kita tiba-tiba melenceng ke kanan sedikit tanpa pakai lampu sen, Ya. dia akan memberitahu karena menganggap itu mungkin kita ngantuk atau apa. Jadi kalau selama kita pakai lampu sen no problem, tapi kalau kita tiba-tiba geser dia akan ngasih tahu kita. Dia bisa mengintervensi juga kalau sampai nggak ada action yang dilakukan Ya. oleh pengemudinya. Jadi itu pintarnya X5 yang terbaru ini. Ya. Kemudian kalau saya juga tadi menjawab pertanyaan juga, banyak orang yang mengatakan kenapa harus X5, kenapa tidak X3 atau X7. Kalau dari saya personally, mungkin Bung Oto nanti bisa menambahkan, X5 ini berada di tengah-tengah Pak, Tengah-tengah. antara X3 dan X7. Atau kalau kita bilang sedannya itu seperti seri 3 dan seri 7 dia di seri 5-nya Pak. Benar. Nah, kenapa orang harus melihat X5 dibandingkan tipe-tipe yang lainnya? Karena kalau X7 itu bagi sebagian orang cukup besar ya. Ya, selisihnya cukup jauh ya. Sedangkan X3 itu lebih ke driver oriented. Kalau orang menyenangi kendaraan sedan BMW seri 3 yang biasa mengemudi sendiri, maka dia ke X3 tuh dia cukup fun untuk drive. X5 bukannya tidak fun, namun ini dengan volume yang begini besar, ini kita kalau menggunakan supir masih nyaman Pak. Benar. Nah, X5 itu kita bisa jadi penumpang nyaman, kita buat drivingnya juga nyaman. Apalagi Seperti kayak gitu. peralatan entertainment di bangku baris kedua, wah luar biasa. Iya, Ada punya screen sendiri-sendiri, bisa sambung handphone sendiri-sendiri, jadi udah nggak bisa ada mengontrol ambient nggak light-nya ada masalah juga. lagi ya. Terus kemudian kalau dari segi handling gimana Pak dengan mobil sebesar ini? Saya rasa kayak mirip Dia- nyetir mobil kecil ya. Iya, benar. Jadi dia nggak terasa seperti kita kayak naik mobil besar yang biasanya handlingnya agak lambat. Atau Ini- intimidatif ukurannya. Nah, kalau ini benar-benar kita kayak nyetir sedan biasa. Sebenarnya kayak SUV kelas menengah biasa. Iya. Perasaan feel-nya. Feel-nya iya. Saya sebagai penumpang di depan ini juga ngerasa ini mobil walaupun ukuran dimensinya cukup besar, namun saya merasa dari segi ini saya lihat ini ukurannya sama kayak mobil-mobil medium SUV aja. Benar. Kita ngerasa kayak langsung bisa beradaptasi kan. Tapi mantapnya setir, Iya. terus empuknya jok dan suspensinya ini memang kelas yang berbeda ya dari Iya. kalau kita bilang yang kelas menengah ya. Iya. Itu yang membedakan tadi ya dengan yang merek-merek yang lainnya ya. Benar. Bahkan kompetitornya kalau kita bicara itu ada Mercedes GLE dan juga untuk Lexus ya. Ada Lexus juga Itu ya. kalau orang yang ingin mencari kendaraan SUV premium itu menurut saya tuh tidak salah untuk mencoba atau melihat ini dulu. Ya, memang harus dicoba ya. Mhm. Ya, baru kita dapat feel-nya. Kalau memang kita cuman melihat angka dan brosur dan fitur-fitur aja itu mungkin ya kita tahu sedikit lebih banyak daripada awam, tapi tetap harus dicoba. Jadi kita benar-benar tahu rasanya. Ya, jadi pemirsa ingin mengetahui bagaimana impression driving X5 itu bisa ke BMW Astra ya. Nanti alamatnya bisa kita kasih di deskripsi ya. Ya, Untuk merasakan sensasi berkendara di atas SUV premium ini. Benar. Saya rasa tidak butuh waktu lama untuk menyimpulkan bahwa ini kendaraan yang layak ya. Tarikannya juga jadi mobil ini sudah 3000 cc, 6 silinder dengan twin turbo. Jadi memiliki tenaga 340 horsepower. 340 Itu yang horsepower. sangat cukup buat mobil seperti ini ya, karena Iya. memang desainnya bukan untuk sport, tapi tenaga mesin luar biasa, sangat cukup ini. Iya. Kita nggak perlu lebih lagi dari ini. ya. Menurut Bung gimana dari tampilan modelnya kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya, Bung? Tampilannya dia cenderung bentuknya itu boxy ya. Nah, Mhm. itu memang saya suka dari mobil yang terutama SUV. Itu yang berbentuk seperti ini karena lebih maco terlihatnya. Maskulin ya. Ya, berotot sekali. Apalagi kalau dari belakang bannya selebar itu. Dan saya suka BMW itu dari model ke model tuh kayak timeless gitu loh. Perpindahannya tidak terlalu se-ekstrim. Kalau SUV-nya ini X5 ya. Ya, Kita berada di generasi keempat dan itu tidak terlalu se-ekstrim kompetitor-kompetitor lainnya ketika dia mengganti model seperti gitu. benar. Dia masih ada cita rasa klasik, heritage-nya masih ada ya. Ah ya. Nah, Bung Oto, tadi kita sudah mendapatkan experience pertama kalinya X5 di yang new improvement diluncurkan dan kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan ya. Iya. Menurut Bung, sepintas tentang mobil itu apa, Bung? Mobil itu seperti yang kita bilangkan di awal tadi, yaitu full package. Jadi mobil itu
secara lifestyle kita dapat, buat dalam kota oke, kita mau sedikit off-road pun juga nyaman. Betul. Dan buat anak-anak pasti lebih happy ya. Iya. Kalau bisa duduk di baris kedua itu, Iya. wah entertainmentnya komplit. Ya, kalau dari saya mungkin dari segi orang yang memiliki X5 itu kebanyakan dari kalangan wira swasta ya. Ya, Mungkin beberapa pekerjaan itu selain memiliki mobil itu untuk lifestyle dan harian, bisa juga untuk survei Ya. pekerjaan, survei tanah, survei proyek. Nah, itu Ya. menjadi satu paket, saya setuju, sangat nyaman dan layak dimiliki ya. Kalau kita ingat mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu, itu Betul. banyak orang-orang yang punya mobil yang buat weekend, ada yang buat mobil harian. Nah, di paket ini, X5 ini udah komplit. Jadi kita nggak perlu beli 2 mobil, satu aja. Udah komplit buat segalanya. Ya. Dan untuk mendapatkan unit-unit BMW, bisa sekali lagi datang ke BMW Astra. Ada Di di HR Muhammad deskripsi. Surabaya, Ya. alamatnya lengkapnya ada di deskripsi. Jangan khawatir, showroom ini sudah menempatkan SOP protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Sangat ketat. Dan kita merasa di sini juga luar biasa pelayanannya, berkualitas, ramah keramah tamahannya ya. Ya. Dan unit-unitnya cukup banyak. Ya itulah tadi dari kami berdua mengenai X5, dan kita akan kembali di episode yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share Otosmart TV. Dan sekali lagi sama-sama kita katakan salam mobil. Acara ini dipersembahkan oleh